Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semua. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya, yaitu Lilis Susanti. Di video kali ini saya akan membahas terkait mengerjakan soal persiapan uji kompetensi kalian akuntansi menggunakan soal PT Cakrawala. Di video sebelumnya ini saya menggunakan komputer akuntansi untuk mengerjakan soal PT Cakrawala. Di video kali ini menggunakan soal yang sama, saya akan mengerjakan secara manual, yaitu dimulai dari mengentry jurnal. Untuk lembar kerja mengentry jurnal ini, silahkan di-download di deskripsi video. Kita mulai dengan menyiapkan lembar kerja dari jurnal Purchase Journal, Search Journal, Cash Receipt Journal, Cash Payment Journal, General Journal, Petty Cash, ada Inventory Card, ada buku besar pembantu piutang, ya, dan ada buku besar pembantu hutang. Sebelum kita mulai mengerjakan jurnalnya, terlebih dahulu kita isi untuk saldo awal seperti inventory card. Jadi ini ada soalnya terkait informasi perusahaan, ada neraca saldo awal, lalu ada berikutnya terkait dengan persediaan, lalu kita masukin untuk data persediaan barangnya. Oke, kita mulai. Kita buat tanggal 1 Desembernya. Di sini kita buat saldo awal. Oke, kita buat di sini. Di posisi saldo awal dimulai dari Samsung TV LED 49. Ada 40 unit dengan harga 8.400.000. Totalnya adalah 336 juta nih dia ya. Oke, lanjut berikutnya di inventory card berikutnya yang TV LED 40 yang Samsung. Ini 25, kuantitinya di saldo, harganya 6.600.000. Totalnya adalah 165 juta. Jadi kita isi dulu inventory card-nya ya sebelum kita mulai. Lalu di video kali ini kita menggunakan metodenya adalah average atau rata-rata. Lalu berikutnya ini adalah data pelanggan dan saldo piutang dagang. Ini juga kita isi buku besar pembantu piutangnya. Dimulai dari nama toko Subur. Kodenya C001. Saldonya kita buat di sini saldo. Saldonya di debit 170.500.000. Oke, kita lanjut bikin buku besar pembantu piutang berikutnya, yaitu toko Nusa. Ini C002. Saldonya 327.800.000. Yang ini ya. Oke, lanjut C003. Yaitu toko Abadi. Totalnya 189.200.000. Lalu yang terakhir adalah toko Roma C004. Jadi kita harus membuat buku besar pembantu piutang sebanyak 4. Ini toko Roma. Saldonya 151.800.000. Oke, kita lanjut untuk data pemasok dan saldo utang dagang. Kita ke buku besar pembantu hutang. S001 adalah PT Bintang.
Oke, saldo awal ini sebenarnya dicentang ya. Ini ada centang sebentar. Kita pakai simbol centang. Ini bisa dipakai simbol centang. Oke. Oke, ini kita copy dulu ke buku besar pembantu piutang tadi. Ini isi refnya. Oke, saldonya kita lihat. PT Bintang ini kan pembantu utang, berarti saldonya dikredit ya, 262.900.000. Oke, lanjut. Supplier kedua, pemasok yang kedua, yaitu CV bulan. Saldonya 225.500.000. Oke, yang ketiga, bentar. Ini 003 PT Matahari. 80.300.000. Oke, udah selesai semua. Jadi pertama, setelah kita menyediakan lembar kerja jurnal semuanya, lalu kita mengisi data saldo awal buku besar dari buku besar piutang maupun buku besar hutang dagang. Lalu inventory card-nya juga saldonya diisi, ya. Oke, kita mulai untuk transaksi yang pertama pada video kali ini. Jadi video kali ini kita sampai transaksi nomor 5 ya, kita kerjakannya. Kita mulai bukti pengeluaran kas tanggal 3 Desember 2022 untuk membayar gaji karyawan bulan November ya. Ini dicatatnya di cash payment journal, kan membayar ya, cash payment journal. Tanggalnya tanggal 3, dibuat di sini tanggal 3. Evidence number-nya bisa pakai ini BKK 12-1. Oke, seperti ini. Lalu keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan November 2022. Tanpa menulis kalimat pembayaran, kita sudah tahu ini kan cash payment journal, berarti mengeluarkan uang untuk pembayaran gaji karyawan. Nah, di sini kolom debitnya ada account payable dan order, kita taruh aja di order. Karena ini membayar gajinya bulan November ya, kita lihat di daftar akun. Di sini kita cari yang akun spend payable. Nih dia ya. Hutang beban. Ya, ini di sini ada saldonya 8.600.000. Kita pakai spend payable. Angkanya adalah 5 juta. Ini kita buat general. Debitnya adalah spend payable, kreditnya adalah cash in bank. Ini adalah jurnal terkait bukti transaksi nomor 1, yaitu pembayaran gaji bulan November. Debitnya adalah spend payable, kreditnya adalah cash in bank yang dicatat di cash payment journal. Ya, kita lanjut lagi untuk berikutnya bukti transaksi nomor 2, di mana ini merupakan voucher kas kecil untuk pembayaran pembuatan brosur iklan. Ini terjadi tanggal 4 Desember ya. Kita catat di Petikes. Di sini kita menggunakan soalnya pencatatan kas kecil adalah metodenya adalah fluktuasi. Jadi setiap transaksi kita catat tanggalnya tanggal 4, evidence number-nya kita isi FKK 12-1.
Sini kita buat pembuatan brosur. Brosur iklan. Akun yang kita gunakan adalah menggunakan akun, kita lihat di daftar akunnya. Kita akan menggunakan akun advertising expense. Kita tulis nomor akunnya 61.100. Nilainya adalah 850.000. Oke, debitnya adalah advertising expense dan kreditnya adalah petty cash. Ini adalah jurnal yang dicatat untuk transaksi terkait voucher kas kecil, di mana menggunakan metodenya adalah fluktuasi. Ya. Kemudian setelah kita catat, kita lanjut ke dokumen berikutnya ya, dokumen nomor 3. Untuk bukti transaksi nomor 3 ini merupakan bukti penerimaan kas di mana terjadi pada tanggal 4 Desember 2022. Ini menerima uang dari toko subur sebesar 170.500.000 untuk pelunasan piutang tanggal 25 November. Ini namanya toko subur. Kita cek di buku besar pembantu piutang. Ini dia. Ada total utang toko subur itu adalah 170.500.000. Nah, ini yang mau kita lunasi. Jadi toko subur itu melunasinya yang ini. Dari transaksi ini kita akan catatnya bukti penerimaan kas ini pastinya ke jurnal cash receipt journal. Kenapa? Karena penerimaan kas. Jadi cash receipt journal. Oke, kita catat di cash receipt journal ya, sebentar. Oke, kita catat tanggalnya dulu, tanggal 4. Ini adalah BKM 12/1. Di sini kita buat namanya toko subur. Cashnya adalah sebesar yang ada di soal ini, 170.500.000. Nah, seperti ini. Lalu akun receivable-nya langsung disalin, 170.500.000. Ini adalah jurnal yang dicatat untuk terkait dengan pelunasan faktur tadi ya, yang ini. Untuk kolom-kolomnya ini yang ada di cash receipt journal ini bisa disesuaikan dengan soal. Jadi ini dibuat nama akunnya sesuai dengan kebutuhan. Boleh aja misalnya PPN outcome ini diganti dengan akun yang lain. Jadi ini kebetulan ini kolom yang ada. Jadi kalau misalnya mau dihilangkan yang pastinya kalau debit harus ada cash in bank-nya. Atau mau dibikin misalnya di debitnya ini nggak ada, kita ganti misalnya di bagian ini ada order, seperti ini juga boleh. Sama kayak kredit ini. Nah, seperti ini juga boleh. Gini juga boleh. Jadi, kalau mau dispesifikkan juga boleh, kalau mau dibikin beda juga boleh. Karena jurnal khusus, kita kan menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus ini dibuat akunnya lebih memudahkan dalam saat pencatatannya. Oke, kalau udah ini ya bukti penerimaan kasnya udah kita catat. Nah, karena ini ada kaitannya dengan account receivable ya, ini account receivable, ya harus kita catat di buku besar pembantu piutang. Ini tanggal 4. Pelunasan berarti cash receipt journal di sebelah kredit. Nah, dari mana tahu kredit? Ini kan posisinya di kredit, makanya dipindahnya di sebelah kredit. Nah, saldonya debit ketemu kredit habis. Jadi, toko subur sudah tidak punya utang lagi di PT Cakrawala. Oke, kita lanjut lagi untuk dokumen transaksi berikutnya nomor 4.
di mana ini merupakan voucher kas kecil yang terjadi pada tanggal 5 Desember. Ini adalah pembayaran listrik dan telepon, totalnya 3.600.000. Tapi ini listrik telepon bulan November ya. Oke, kita catat di voucher kas kecil, berarti di Petty Cash Journal. Tanggal 5, FKK 12.002, listrik dan telepon. Ini listrik dan teleponnya adalah bulan November. Jadi akun yang digunakan bukan menggunakan akun telepon dan listrik ini ya, bukan telepon and electric city S-Pen, tapi menggunakan akun S-Pen payable. Jadi akunnya yang digunakan adalah S-Pen payable. Karena di bulan sebelumnya sudah dicatat menjadi beban. Ini 3.600.000. Debitnya 3.600.000, maka kreditnya juga 3.600.000. Ini terkait pencatatan untuk bukti transaksi nomor 4 menggunakan voucher kas kecil. Kita lanjut yaitu bukti transaksi nomor 5, di mana ini merupakan transaksi terkait dengan penjualan. Ya, ini penjualannya secara kredit. Ya, PT Cakrawala menjual kepada Toko Nusa pada tanggal 7 Desember 2022. Terminnya N30. Totalnya adalah 162.060.000. Oke, kita catat ya di sales journal karena penjualan secara kredit. Kalau penjualannya secara tunai baru cash receipt journal. Karena menjualnya secara kredit kita catatnya di sales journal. Tanggal 7, invoice numbernya kita salin. Namanya adalah Toko Nusa. Oke. Total account receivable-nya dilihat dari total jumlah bawah ini. 162.060.000. Oke, salesnya diambil dari subtotal ini. Tinggal disalin ulang saja. Oke, ada PPN outcome-nya. Lihat di sini. 16.060.000. Oke, kita cek dulu nama akunnya. Dia pakai PPN outcome ya. Ini dia namanya. Sama PPN outcome. Oke. Oke, ini yang dicatat. Karena dia penjualan, pastinya harus ada COGS dan merchandise ya. Nah, sebelum ke sana, kita karena ada kalimat account receivable ini harus kita pindahkan dulu biar nggak lupa. Kalau ada kalimat account receivable itu harus dipindahin ke buku besar pembantu piutang. Jangan sampai salah masuk ya ke dalam buku besar pembantu piutang. Ini kayak gini, penjualan, sales journal, di debit. Kenapa di debit? Di sales journal nih posisinya debit nih. Nah, dipindahkan gini. Jadi saldonya, saldo debit ketemu debit ditambahin. Ini seperti ini. Oke. Tapi karena penjualan nggak berhenti di seperti ini aja jurnalnya. Tidak, masih ada lanjutannya. Ini kan baru mencatat account receivable-nya sesuai dengan total bawah ini. Ada sales-nya, ada PPN outcome-nya. Nah, kita akan mencatat terkait karena jualan pastinya ada barangnya berkurang nih. Ini dia barangnya yang dijual kan Samsung TV LED 49. Yang ini kartu persediaannya. Kita catat juga tanggal 7. Ini nomornya kita ambil dari sini. Ini Toko Nusa. Karena jual berarti out. Outnya ngeliatnya dari sini 9.
Harganya jangan lihat dari sini, tidak, bukan dari faktur, tapi dari saldo. Nanti kalau dari faktur harganya pastinya angkanya nanti sama. Nah, kenapa lihat dari sini? Karena nantinya pasti menentukan laba dan ruginya. Nah, seperti ini. Kalau harganya sama pastinya nggak ada laba dan rugi dong. Oke, nggak ada selisihnya nih. Berapa keuntungan yang didapat oleh perusahaan dari penjualan ini? Karena dijual ya pastinya saldo 40 dikurangi 9 tinggal 31. Oke, harganya masih tetap ambil dari sini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ke barang yang satunya lagi, Samsung TV LED 40. Ini yang dijual adalah 7. Oke. Harganya ngikut yang dari saldo ya, bukan dari faktur. Oke, kalau udah 25 kurangi 7 tinggal 18. Oke, jadi yang total out ini keduanya dijumlahkan dan dipindahkan kita buat jurnal terkait barang yang berkurang itu di sini. Ini dia, tanggal 7 kita buat akunnya adalah cost of goods sold. Cost of goods sold di debit ya, ini akunnya. Kreditnya adalah merchandise inventory. Kenapa sih merchandise inventory? Iya, karena barang yang ada di gudang berkurang ya. Oke, kita jumlahkan yang di inventory card bagian out. Kedua-duanya dijumlahkan. Nah, seperti ini. Karena ini ada merchandise, berarti ngambilnya dari inventory gitu. Kita kurangin kolom-kolomnya sebentar biar dekat. Jadi kalau kurang kolomnya kita tambahin lagi. Oke, udah. Jadi, kalau faktur penjualan, penjualan secara kredit dicatat di sales journal. Debitnya adalah account receivable, ada sales dan PPN outcome. Account receivable diambil dari total bawah, dan sales diambil subtotal PPN dari PPN. Lalu, karena ada account receivable dipindahkan ke buku besar pembantu piutang, ya. Kalau kita ada tugasnya membuat buku besar pembantu piutang. Lalu kemudian buat jurnal tambahan yaitu COGS pada merchandise inventory. Di mana angkanya diambil dari inventory card yang bagian out. Jadi kalau jualan pasti barangnya berkurang ditaruh di out, saldonya harganya diambil dari harga saldo ya, ini juga, ini 9, ini 7. Ditotalkan keduanya di bagian out ini dipindahkan ke sini. Di general journal. Kenapa sih Bu di general journal? Iya, kalau misalnya di sales journal di sini ada tambahan kolom COGS dan merchandise boleh ditaruh di sini. Tapi kalau misalnya di sini nggak ada, kita taruh aja di general journal. Ada kadang, itu tergantung lembar kerja yang diberikan. Kalau lebih mudah ya taruh aja, COGS-nya di debit, merchandise-nya di kredit. Itu juga boleh langsung di sini. Tergantung lembar kerja yang disediakan apabila kalau kita misalnya kita ujian juga seperti itu. Demikian video kita kali ini sudah menyiapkan lembar kerja pada soal PT Cakrawala dan mengerjakannya sampai dengan bukti transaksi nomor 5. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.